Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita nyata dan dramatis seperti jalur rawan kecelakaan Pantura Pemalang. Yuk, kita simak bagaimana satu detik kelalaian bisa mengubah pagi yang biasa menjadi bencana besar di jalan raya. Pagi itu, langit di atas Pantura Pemalang cerah. Meskipun udara terasa panas sejak matahari mulai menembus kabut tipis. Jalan raya yang membentang panjang dari timur ke barat itu tampak biasa. Namun bagi pengendara yang sering melewati jalur ini, biasa di Pantura tidak pernah benar-benar aman. Dari kejauhan, tampak truk-truk besar dengan muatan bahan bangunan melaju pelan tapi pasti, sementara bus antar kota yang dipenuhi penumpang menyalip kendaraan di depannya. Motor-motor melaju zigzag di antara mobil, menghindari lubang kecil dan genangan air yang tersisa dari hujan semalam. Gerobak dorong yang membawa sayuran segar dan jajanan untuk pasar bergerak perlahan di pinggir jalan. Semuanya bercampur, tapi tetapi hidup dan bergerak. Pak Hari, seorang sopir truk bermuatan pasir, sudah menyalakan mesinnya sejak pukul 5 pagi. Ia menatap jalan lurus di depannya sambil sesekali mengecek jam di dashboard. Kalau bisa sampai pasar sebelum jam 8, aku masih sempat sarapan, gumamnya sendiri. Tapi jalan Pantura pagi itu sudah mulai padat. Truk lain, mobil pribadi, dan motor silih berganti membuat setiap meter perjalanan terasa seperti permainan keseimbangan. Di sisi lain, seorang ibu muda bernama Sari menumpang minibus bersama dua anaknya. Mereka baru saja berangkat dari rumah untuk menuju kota. Minibus yang mereka tumpangi berusaha menembus kemacetan dengan hati-hati, menghindari truk yang bergerak lambat di depan. Anak-anak Sari menatap keluar jendela dengan mata berbinar, tidak menyadari bahaya yang mengintai di jalan yang tampak normal ini. Di kilometer 112, suasana jalan semakin kompleks. Lubang kecil di sisi kanan jalan dan genangan air di tengah jalur lurus sering menjadi jebakan bagi pengendara yang lengah. Beberapa pengendara motor menyalip dengan nekat, sementara sopir truk dan bus tetap menekankan pedal gas untuk mengejar waktu. Bau asap kendaraan bercampur dengan aroma tanah basah menciptakan atmosfer khas pagi hari di jalur Pantura. Pak Hari menegakkan punggungnya, matanya fokus pada jalan. Ia sadar jalan lurus panjang seperti ini bisa membuat sopir lengah, tapi ia harus menjaga kecepatannya agar muatan pasir tidak bergeser. Di belakangnya, beberapa mobil pribadi melaju cukup dekat. Klakson sesekali terdengar menekan-nekani sopir di depan agar memberi jalan. Sejenak, Pantura tampak seperti pagi biasa. Kendaraan lalu lalang, suara klakson bersahutan, motor saling menyalip, truk berat bergerak lambat tapi pasti. Namun di balik rutinitas ini ada sesuatu yang berbeda. Kecepatan, kepadatan, dan sedikit kelalaian bisa dengan mudah berubah menjadi bencana. Sari menoleh ke anak-anaknya dan tersenyum. "Hati-hati ya, jangan main-main di dalam mobil," katanya. Anak-anak hanya tertawa kecil, tidak tahu bahwa di beberapa menit ke depan, jalur Pantura Pemalang akan berubah menjadi medan bahaya yang menegangkan. Suasana yang akan menguji nyali, kesabaran, dan bahkan nyawa mereka sendiri. Di kilometer itu, pagi yang tampak biasa mulai menyimpan bibit tragedi. Truk, minibus, motor, dan kendaraan lain bergerak dalam ritme yang biasa, tetapi ketegangan mulai terasa, sebuah ketegangan yang akan segera meledak menjadi kecelakaan beruntun yang menakutkan. Pagi yang tampak biasa itu tiba-tiba berubah. Kilometer 112, di jalur lurus yang biasanya membuat sopir merasa nyaman, menjadi saksi pertama dari tragedi yang akan terjadi. Pak Hari, sopir truk bermuatan pasir, menekan pedal gas sedikit lebih dalam. Ia ingin mengejar waktu, menjaga agar muatan tidak bergeser, dan berharap bisa sampai pasar sebelum jam 8. Namun kepadatan di jalur itu semakin terasa. Motor-motor menyalip dengan berani, mobil-mobil pribadi memotong jarak, dan bus antar kota terus menekan truk-truk di depannya. Di depan Pak Hari, sebuah minibus yang membawa Sari dan anak-anaknya melaju pelan, berhati-hati menavigasi genangan air dan lubang kecil di jalan. Sopir minibus itu mengerem sesekali, menjaga jarak aman dari truk di depannya.
Anak-anak di kursi belakang masih tertawa, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Tiba-tiba, dari sisi kiri, seorang pengendara motor menepi secara mendadak. Motor itu hampir kehilangan keseimbangan di genangan air, dan untuk menghindari jatuh, ia bergerak cepat ke jalur utama. Pak Hari refleks menekan rem, tapi truk yang berat dan penuh muatan pasir itu sulit dikendalikan. Ban truk tergelincir di genangan air, dan truk sedikit bergoyang. Brak! Suara benturan logam keras terdengar. Truk menabrak bagian depan minibus. Kaca depan minibus pecah berserakan dan suara jeritan penumpang terdengar mengiris udara pagi. Anak-anak menjerit, Sari menutupi wajah mereka dengan tangan, tapi kepanikan membuat mereka terangkat dari kursi sedikit demi sedikit. Tidak berhenti sampai di situ. Mobil-mobil lain yang berada di belakang minibus tidak sempat mengerem. Sebuah mobil pribadi menabrak bagian belakang minibus, lalu menimpa motor yang melintas di sisi kanan. Tragedi awal itu memicu tabrakan beruntun yang cepat dan brutal. Beberapa sopir berusaha menghindar, menyalip di sisi kanan atau kiri, tapi kepadatan jalan membuat manuver sulit. Motor-motor terpental ke pinggir jalan, beberapa terjatuh di aspal panas, dan knalpot kendaraan lain bersentuhan dengan logam bengkok dari mobil-mobil yang tertabrak. Debu, asap kendaraan, dan aroma bensin tumpah memenuhi udara. Seorang warga yang melintas dengan mobilnya segera berhenti. Ia melihat korban terjepit di dalam minibus yang penyok. Pintu depan dan samping bengkok, kaca pecah berserakan dan darah mulai menetes ke aspal. Beberapa penumpang lain terluka parah, menjerit kesakitan. Warga itu segera berlari untuk membantu. Sementara itu, truk-truk besar lain yang melintas di belakang tidak sempat mengerem tepat waktu. Satu truk menabrak mobil yang sudah ringsek, mengakibatkan mobil itu terdorong ke kendaraan lain. Bunyi benturan, pecahan kaca dan jeritan manusia bersatu menjadi suara yang menegangkan, mengguncang jalan raya Pantura pagi itu. Dalam beberapa menit, jalur Pantura Pemalang berubah total. Pagi yang tenang dan biasa kini dipenuhi kekacauan, kendaraan berserakan, korban terjepit, motor-motor terguling, dan debu bercampur dengan aroma bensin serta darah. Tragedi yang kecil, hanya sebuah motor yang menepi secara mendadak, telah memicu rangkaian tabrakan beruntun yang menghancurkan nyawa dan kendaraan. Pak Hari terhuyung di kursi kemudi. Tangannya gemetar, keringat mengucur di wajah. Ia tidak pernah membayangkan pagi biasa ini akan berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Minibus, motor, dan mobil-mobil lain yang ringsek menjadi peringatan awal bahwa jalur Pantura Pemalang bukan hanya jalan raya biasa. Setiap kelalaian bisa berujung fatal. Di sekelilingnya, sopir lain mulai panik. Beberapa turun dari mobil, melihat korban, berteriak meminta bantuan. Beberapa menyalakan lampu hazard, mencoba menahan kendaraan di belakang agar tidak menambah korban. Namun, kepadatan dan panjangnya antrian kendaraan membuat kekacauan semakin sulit diatasi. Pagi itu, tabrakan pertama adalah awal dari serangkaian tragedi yang tidak akan mudah dilupakan. Jalur Pantura Pemalang mulai memperlihatkan sisi gelapnya, sisi yang selalu mengintai setiap sopir, pengendara motor, dan penumpang yang melintas. Setelah tabrakan pertama, jalur Pantura Pemalang berubah total. Pagi yang semula tampak biasa kini dipenuhi kepanikan, suara jeritan, dan bunyi logam bergesekan. Aspal yang hangat kini menjadi medan kekacauan. Di kilometer 112, minibus yang ringsek masih menghalangi jalur tengah. Kaca pecah berserakan, pintu penyok menahan tubuh korban yang terjepit di dalamnya. Motor-motor yang berusaha menghindar terpental ke pinggir jalan. Beberapa terjepit di antara mobil dan truk. Sementara itu, truk besar yang melaju di belakang hampir menabrak kendaraan yang sudah ringsek. Sopir truk menekan klakson dan rem, tapi berat muatan membuat truk sulit dikendalikan. Seorang warga, Pak Agus, yang kebetulan melintas dengan mobil pribadinya, segera menepi. Ia melihat seorang pria terjepit di kursi sopir mobil kecil. Tubuhnya terselip di antara logam bengkok dan darah mulai menetes di aspal. "Tolong, tolong tarik dia keluar!" teriaknya sambil berusaha membuka pintu mobil. Beberapa warga lain yang melihat kecelakaan ikut membantu. Di sisi lain, bus antar kota berhenti mendadak. Penumpang di dalamnya terhuyung ke depan, beberapa menabrak kursi di depan. Sopir bus menekan rem keras, menyebabkan beberapa mobil di belakang menabrak bagian belakang bus.
Satu motor terpental dan jatuh ke parit di sisi jalan. Pengendaranya hanya bisa berteriak ketakutan sambil mencoba bangkit. Kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah berlawanan ikut terjebak dalam kemacetan panjang. Truk-truk yang seharusnya melaju dengan aman kini terhenti mendadak. Beberapa sopir menyalip secara nekat di jalur sempit, menambah resiko baru. Klakson bersahutan tanpa henti, asap kendaraan bercampur debu dan aroma bensin yang tumpah. Sari, ibu muda yang menumpang minibus, memeluk kedua anaknya dengan erat. Mereka semua bergetar ketakutan. "Tolong, jangan sampai kita ikut terbawa," bisiknya. Suara nyaris tertahan oleh jeritan penumpang lain. Suasana di dalam minibus penuh panik, tapi di luar kekacauan jalan lebih menakutkan lagi. Di pinggir jalan, warga yang ikut menolong mulai membawa korban ke tempat aman. Beberapa mencoba membuka pintu mobil yang penyok, sementara yang lain menahan tubuh korban agar tidak tergelincir dari kendaraan yang ringsek. Bau darah dan bensin memenuhi udara, membuat setiap langkah terasa menegangkan. Sementara itu, sopir truk Pak Hari berdiri di pinggir jalan, matanya kosong melihat kehancuran di sekeliling. Ia tidak menyangka pagi biasa akan berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Setiap kendaraan yang ringsek, setiap korban yang terjepit adalah bukti betapa rawannya jalur Pantura Pemalang. Di tengah kekacauan, beberapa pengendara motor tetap mencoba menembus antrian, tapi jalan yang sempit dan penuh kendaraan membuat mereka terseret ke samping. Beberapa menabrak truk atau mobil yang sudah ringsek. Bunyi benturan logam yang keras, kaca pecah dan teriakan manusia bergabung menjadi suara mencekam yang menggema di sepanjang jalur. Kekacauan itu tidak hanya sebatas kendaraan dan korban. Warga yang datang membantu, polisi yang berusaha mengatur lalu lintas, sopir yang panik, semua berada dalam ketegangan yang sama. Jalan Pantura yang biasanya hanya sibuk, kini menjadi medan yang menegangkan, di mana setiap detik bisa mengubah nasib manusia. Pak Agus, yang sebelumnya menolong korban, mencoba menenangkan diri. "Kita harus cepat, tapi hati-hati," gumamnya, sambil menatap jalan panjang yang penuh kendaraan ringsek. Ia sadar, kecelakaan pertama hanyalah awal, tabrakan beruntun bisa terjadi lagi, dan setiap pengendara yang lengah bisa menjadi korban berikutnya. Suasana pagi itu berubah menjadi pelajaran pahit. Di Pantura Pemalang, setiap kesalahan sekecil apapun bisa menimbulkan bencana. Jalan lurus, kendaraan yang berdesakan, dan kepanikan yang muncul secara mendadak menjadi kombinasi mematikan yang siap merenggut nyawa siapa saja. Di kilometer 112, di tengah kekacauan tabrakan beruntun, pemandangan paling mengerikan muncul. Sebuah minibus yang ringsek menahan tubuh seorang ibu dan dua anaknya yang terjepit di kursi. Pintu mobil penyok menekuk tubuh mereka. Kaca depan pecah berserakan di aspal, dan darah mulai menetes, membasahi kursi dan lantai kendaraan. Sari, ibu muda itu, mencoba menggerakkan anak-anaknya. Namun, logam yang bengkok menahan tubuh mereka. "Tolong, tolong!" jeritnya sambil menatap sekeliling, berharap ada bantuan. Anak-anaknya menangis, tubuh mereka terguncang setiap kali kendaraan yang ringsek bergeser karena tabrakan beruntun di belakang. Pak Agus, warga yang kebetulan melintas, segera berlari membantu. Ia mencoba membuka pintu yang penyok, menarik tangan Sari sambil memberi instruksi pada anak-anak agar tetap diam. "Tetap tenang, jangan panik, kami akan keluarkan kalian," katanya. Suaranya tegang tapi mantap. Namun, logam mobil terlalu bengkok. Setiap tarikan terasa berat, dan pintu yang seharusnya mudah dibuka kini nyaris tidak bergerak. Beberapa pengendara lain yang berhenti ikut membantu, mencoba membuka pintu yang penyok, menarik tangan Sari sambil menahan tubuh korban agar tidak bergelincir. Bau darah dan bensin yang tumpah di sekeliling menambah ketegangan. Di dekatnya, seorang pria parubaya terjepit di kursi sopir mobil kecil yang ringsek setelah tertabrak truk di belakang. Tubuhnya tidak bisa digerakkan, dan setiap percobaan untuk mengangkat atau memutar tubuhnya terasa mustahil. Jeritannya terdengar mengiris udara, bersamaan dengan suara sirina ambulans yang mulai terdengar dari kejauhan. Sementara itu, kendaraan lain yang terlibat tabrakan beruntun masih menumpuk di jalur. Truk besar dan mobil-mobil pribadi menyusun barisan logam yang bengkok, beberapa motor terguling di aspal, dan pengendara lain berusaha mencari celah untuk menyelamatkan diri.
Namun kepadatan jalan membuat semua orang bergerak lambat. Pak Agus dan warga lainnya bekerja tanpa henti. Mereka berusaha membuka pintu mobil yang penyok dengan menggunakan linggis, kayu, dan alat seadanya. Tubuh Sari dan anak-anaknya akhirnya bisa digeser sedikit demi sedikit, meski beberapa bagian tubuh masih terjepit. Setiap detik terasa berharga. Di sisi lain, polisi mulai tiba di lokasi, mencoba mengatur kendaraan lain agar tidak menambah korban. Mereka menutup jalur sementara dan memisahkan kendaraan yang masih bisa bergerak dari yang ringsek. Petugas medis segera mendekat, membawa papan pengangkat untuk memindahkan korban dari kendaraan yang hancur. Namun suasana tetap mencekam. Bau bensin yang tumpah, darah yang berceceran, dan suara jeritan korban menimbulkan ketegangan luar biasa. Setiap orang yang hadir di lokasi merasakan kengerian sekaligus kepanikan. Bahkan sopir truk yang menjadi pemicu awal kecelakaan berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah membayangkan pagi yang tampak biasa itu akan berubah menjadi tragedi yang nyata. Beberapa korban lainnya juga mengalami luka parah. Ada yang patah tulang, ada yang terjepit di bagian belakang kendaraan, dan beberapa terlempar keluar dari motor akibat benturan keras. Setiap usaha untuk menyelamatkan nyawa terasa berat, menuntut kesabaran, keberanian, dan kerjasama warga serta petugas. Di tengah kekacauan, satu hal menjadi jelas. Jalur Pantura Pemalang bukan hanya jalan raya biasa. Ia bisa menjadi perang tanpa peringatan bagi siapa saja yang melintas. Tabir pagi yang cerah telah berubah menjadi mimpi buruk, dan korban yang terjepit adalah bukti nyata dari betapa rapuhnya kehidupan di jalan yang padat dan rawan kecelakaan ini. Pak Agus menatap Sari dan anak-anaknya yang berhasil dievakuasi. Wajah mereka penuh luka dan ketakutan, tapi setidaknya mereka masih hidup. Namun matanya kembali menoleh ke jalur utama. Kendaraan lain masih berdesakan. Truk dan mobil yang ringsek menghalangi jalan, dan kemungkinan tabrakan berikutnya masih ada. Momen itu menjadi pengingat keras bagi semua orang. Satu kesalahan kecil, satu kelalaian sekecil apapun bisa merenggut nyawa. Di jalur Pantura Pemalang, kewaspadaan bukan pilihan. Ia adalah kebutuhan mutlak jika tidak ingin menjadi korban berikutnya. Setelah upaya penyelamatan korban yang terjepit, kekacauan di jalur Pantura Pemalang justru semakin menjadi-jadi. Tabir pagi yang semula cerah kini dipenuhi asap, debu, dan suara logam bergesekan. Setiap kendaraan yang berhenti di jalur membuat antrean di belakangnya semakin panjang, dan kepanikan mulai melanda sopir lain yang melintas. Truk besar yang melaju di belakang minibus dan mobil-mobil kecil belum sepenuhnya berhenti. Ban mereka masih menapak di aspal dengan berat muatan penuh. Sopir truk berusaha mengerem, tapi jarak yang terlalu dekat membuat rem tidak cukup untuk menghentikan laju kendaraan. Mobil-mobil pribadi di belakangnya ikut menabrak satu persatu, sementara motor-motor yang menyalip terpental ke pinggir jalan. Di sisi lain, bus antar kota yang semula berhenti mendadak kini menjadi penghalang alami bagi kendaraan lain. Sopir yang panik menyalip dengan nekat di sisi kiri, menabrak truk lain, dan menimbulkan benturan keras yang membuat kaca pecah lagi. Motor-motor yang terperangkap antara bus dan mobil terdorong, beberapa jatuh ke parit atau ke jalur pinggir. Pak Agus, yang sebelumnya membantu korban, kembali sibuk mengatur warga dan korban lain. "Hati-hati, jangan sampai ada yang terlindas," teriaknya, mencoba memberi peringatan pada pengendara yang masih melintas di sisi jalan. Ia sadar, tabrakan pertama hanyalah awal, dan rangkaian tabrakan beruntun ini bisa terus terjadi jika sopir lain tidak berhati-hati. Sari dan anak-anaknya telah dievakuasi, tetapi mereka kini berada di antara kerumunan korban lain yang luka parah. Ambulans yang datang harus berhati-hati karena jalur penuh kendaraan ringsek dan motor-motor terguling. Petugas medis mulai mengevakuasi korban satu persatu, tapi prosesnya lambat dan menegangkan. Di kilometer yang sama, sopir truk lain menyalip kendaraan yang ringsek. Ban truk itu menyenggol mobil kecil, menyebabkan mobil itu terdorong ke arah motor yang jatuh di aspal. Jeritan terdengar bersahutan. Debu dan asap bensin menutupi pandangan, membuat setiap gerakan sulit. Polisi lalu lintas mencoba mengatur arus kendaraan, menutup jalur sementara, dan memisahkan kendaraan yang masih bisa bergerak dari yang ringsek. Tetapi antrean panjang membuat mereka kewalahan.
Seorang pengendara motor muda yang melihat tabrakan itu mencoba menembus kerumunan kendaraan untuk menghindar. Ban motornya hampir terseret truk yang melintas di jalur sempit, dan ia hampir jatuh. Beberapa motor lain tidak seberuntung itu, terseret ke sisi jalan atau menabrak mobil yang sudah ringsek. Jalan yang lurus dan tampak aman berubah menjadi perang nyata antara kendaraan dan sopir yang panik. Pak Hari, sopir truk yang menjadi pemicu awal tabrakan, berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia menatap deretan kendaraan yang ringsek, korban yang tergeletak, dan warga yang berlari-lari menolong. Perasaan bersalah menghantuinya. "Semua ini karena aku," gumamnya lirih. Ia tahu, satu kesalahan kecil, mengebut sedikit dan kurang waspada, telah memicu rantai bencana yang menghancurkan nyawa dan kendaraan. Di tengah kerumunan, aroma bensin, darah, dan logam panas menutupi udara. Suara sirine ambulans, klakson kendaraan lain, dan jeritan korban bergabung menjadi simfoni tragedi yang menegangkan. Setiap detik terasa seperti menit yang abadi. Setiap gerakan bisa menentukan siapa yang selamat dan siapa yang menjadi korban berikutnya. Tabrakan beruntun ini menjadi pelajaran pahit bagi siapa saja yang melintas di jalur Pantura Pemalang. Jalan lurus yang panjang, kendaraan yang berdesakan, dan kelalaian sopir bisa menciptakan efek domino mematikan. Tidak ada ruang untuk lengah, tidak ada waktu untuk panik, hanya kewaspadaan dan tindakan cepat yang bisa menyelamatkan nyawa. Saat pagi berubah menuju siang, kekacauan perlahan mulai sedikit terkendali. Ambulans mengevakuasi korban, kendaraan yang bisa bergerak diarahkan ke pinggir, dan polisi mencoba mengurai kemacetan. Namun pemandangan di kilometer 112 masih mencekam. Kendaraan ringsak, motor terguling, dan aroma tragedi yang baru saja terjadi masih terasa kuat di udara. Pantura Pemalang, yang tampak biasa dan rutin bagi banyak pengendara, kembali menunjukkan wajah aslinya. Jalan yang indah dari kejauhan, namun mematikan bagi siapa saja yang lengah atau tidak berhati-hati. Pagi yang kacau itu kini berubah menjadi pemandangan yang mencekam. Jalur Pantura Pemalang yang biasanya ramai dengan kendaraan, kini dipenuhi kendaraan ringsek, motor terguling, dan korban yang tergeletak di aspal. Suara sirine ambulans semakin mendekat, tapi setiap detik terasa seperti tarikan nafas yang tertahan. Di sisi jalan, warga dan sopir yang sempat menolong kini menghadapi kenyataan pahit. Beberapa korban yang terjepit di kendaraan ringsek tidak bisa diselamatkan. Tubuh mereka terkunci di antara logam bengkok, darah mengalir, dan jeritan mereka berubah menjadi keheningan abadi. Sari, ibu muda yang sebelumnya terjepit bersama anak-anaknya, berhasil diselamatkan. Tetapi ia menyaksikan sopir minibus yang menabrak truk meninggal dunia sebelum bisa dievakuasi. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, dan air matanya mengalir tanpa henti. Anak-anaknya menempel di tubuhnya, menatap sekeliling dengan ketakutan, tidak sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Pak Agus, warga yang menolong korban lain, menunduk di samping seorang pria paruh baya yang terjepit di kursi sopir. Tubuh korban sudah kaku, dan setiap usaha untuk menariknya keluar sia-sia. Bau darah dan bensin yang bercampur membuat suasana semakin mencekam. Maaf, kami sudah berusaha," gumam Pak Agus lirih menundukkan kepala. Di sekelilingnya, sopir truk dan pengendara lain berdiri terpaku. Beberapa menundukkan kepala, sebagian menutupi wajah dengan tangan, dan beberapa hanya terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kepanikan pagi ini telah berubah menjadi rasa takut dan kehilangan yang mendalam. Ambulans dan petugas medis akhirnya menembus kepadatan. Mereka membawa korban luka parah ke rumah sakit terdekat, sementara jenazah yang tak tertolong ditutupi dengan kain. Polisi berusaha mengatur arus lalu lintas, menenangkan sopir yang panik, dan mendata kendaraan serta korban. Jalan Pantura Pemalang yang biasanya sibuk, kini terasa sunyi di bagian yang terkena tabrakan. Meski di belakang, kendaraan lain masih mengantri, menunggu untuk melewati lokasi kecelakaan. Pak Hari, sopir truk yang menjadi pemicu awal kecelakaan, berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat, dan matanya basah. Ia menyadari bahwa satu kesalahan kecil, mengebut sedikit, kurang waspada, dan panik sejenak, telah merenggut nyawa orang lain. Perasaan bersalah menyesaknya, seolah udara panas dan debu jalan raya tidak cukup menambah berat yang ia rasakan. Di sisi lain, Sari menenangkan anak-anaknya. Mereka masih trauma, menatap jenazah yang ditutupi kain di pinggir jalan. "Kita selamat, tapi banyak yang tidak," bisiknya pelan, suaranya bergetar. Mata anak-anak menatap kosong, menelan kengerian yang baru saja mereka saksikan.
Jalur Pantura Pemalang pagi itu telah menjadi saksi bisu tragedi yang menghancurkan. Kendaraan ringsek, korban yang terjepit dan meninggal, suara jeritan yang berubah menjadi sunyi, semua membentuk lukisan mencekam tentang betapa rapuhnya kehidupan di jalan raya. Setiap sopir, setiap pengendara motor, dan setiap penumpang yang melewati jalur itu kini membawa pelajaran pahit. Kecepatan, kelalaian, dan kepanikan bisa merenggut nyawa dalam sekejap. Pantura Pemalang bukan hanya jalur transportasi, ia adalah medan yang menuntut kewaspadaan mutlak, di mana kesalahan sekecil apapun bisa menjadi akhir tragis bagi seseorang. Saat siang mulai menjemput, suasana di lokasi mulai terkendali. Ambulans pergi membawa korban, polisi menyisir kendaraan ringsek, dan warga yang menolong mencoba menarik napas panjang. Namun trauma pagi itu tetap melekat. Bau darah dan bensin, kaca pecah, logam bengkok, dan bayangan korban yang tak terselamatkan. Pantura Pemalang tidak lagi sama bagi mereka yang menyaksikan tragedi ini. Setelah beberapa korban meninggal dunia, suasana di jalur Pantura Pemalang berubah menjadi kombinasi antara kepanikan, kesedihan, dan usaha penyelamatan yang mendesak. Jalur yang padat kini semakin macet karena kendaraan yang ringsek menutupi sebagian besar jalan, sementara sopir lain yang melintas mulai panik. Pak Agus, yang sebelumnya menolong korban terjepit, kembali sibuk membantu para korban yang masih hidup. Ia menengok seorang pemuda yang terjepit di kursi sopir mobil ringsek. Tubuhnya penuh luka dan darah menetes di aspal. Warga lain ikut membantu, mencoba menahan bagian logam yang bengkok agar korban bisa ditarik keluar. Di sisi lain, sopir truk lain yang berada di belakang tabrakan beruntun panik. Mereka menekan klakson, beberapa mencoba menyalip di jalur sempit, dan beberapa menjerit ketakutan. Truk bermuatan berat hampir menyeret kendaraan lain ketika sopir kehilangan kendali. Setiap gerakan sembarangan bisa menimbulkan korban baru. Ambulans dan petugas medis akhirnya tiba, tetapi kemacetan panjang membuat mereka hanya bisa berjalan perlahan. Petugas medis membawa papan pengangkat dan alat sederhana untuk mengevakuasi korban dari kendaraan ringsek. Beberapa korban yang sebelumnya terjepit berhasil ditarik keluar, meski sebagian masih mengalami luka parah. Sari dan anak-anaknya yang berhasil diselamatkan sebelumnya berada di sisi jalan. Mereka menyaksikan warga dan petugas berlari-lari menolong korban lain. Tangisan mereka masih terdengar, mencampur rasa takut dan trauma. "Kita harus sabar, mereka akan selamat kalau kita bantu dengan hati-hati," bisik Sari pelan, berusaha menenangkan anak-anaknya. Di jalur utama, sopir lain mulai sadar akan bahaya. Beberapa menepikan kendaraan, menyalakan lampu hazard, dan mencoba menunggu sampai jalur terbuka. Namun banyak yang tetap panik, menyalip secara nekat atau mengerem mendadak, menimbulkan benturan kecil tambahan. Tabir pagi yang kacau kini diperparah oleh kepanikan manusia yang tak terkendali. Pak Hari, sopir truk yang menjadi pemicu awal tabrakan, berdiri di pinggir jalan dengan wajah pucat. Ia menatap deretan kendaraan yang ringsek, korban yang baru saja dievakuasi, dan sopir yang panik. Perasaan bersalah menghantui setiap detik. Ia menyadari satu kesalahan kecil, mengebut sedikit, kurang waspada, dan panik sesaat telah memicu serangkaian bencana yang menghancurkan nyawa dan kendaraan. Petugas polisi bekerja keras mengatur arus. Mereka menutup jalur sementara, mengalihkan kendaraan ke jalur pinggir, dan menenangkan sopir yang panik. Motor-motor yang masih mencoba menembus kerumunan diarahkan agar berhenti sejenak, sementara kendaraan lain diminta mundur pelan-pelan. Namun jalur yang sempit dan panjang membuat usaha itu lambat. Di sisi jalan, beberapa warga terus menolong korban yang terluka parah. Ada yang membantu menarik korban dari mobil yang ringsek, ada yang menahan tubuh agar tidak tergelincir saat dievakuasi, dan ada yang berusaha menenangkan mereka yang trauma. Aroma bensin, darah, dan debu jalan yang beterbangan membuat suasana semakin menegangkan. Setiap detik terasa seperti tarikan nafas yang tertahan. Setiap gerakan harus hati-hati. Setiap keputusan bisa menentukan nyawa seseorang. Pantura Pemalang pagi itu bukan hanya jalan raya, ia adalah medan yang menuntut kewaspadaan mutlak, kerjasama, dan keberanian. Pak Agus menatap ke arah kendaraan yang masih terjebak di jalur. Ia tahu
Meskipun beberapa korban berhasil diselamatkan, kemungkinan masih ada yang terluka parah atau bahkan meninggal jika evakuasi tidak dilakukan dengan cepat dan tepat. Kepanikan sopir lain mulai mereda sedikit saat petugas polisi berhasil mengatur alur kendaraan. Ambulans bergerak lebih cepat membawa korban ke rumah sakit. Warga yang menolong mulai beristirahat sejenak, menatap jalan dan korban dengan rasa cemas dan sedih. Momen itu meninggalkan pelajaran yang tak terlupakan. Di jalur Pantura Pemalang, kecepatan, kelalaian, dan panik sesaat bisa merubah pagi yang biasa menjadi tragedi besar. Kewaspadaan bukan pilihan, melainkan kebutuhan mutlak untuk melindungi nyawa sendiri dan orang lain. Malam mulai merayap di jalur Pantura Pemalang. Lampu jalan yang remang menyoroti sisa-sisa tragedi pagi tadi. Kendaraan ringsek, motor terguling, kaca pecah berserakan, dan aroma darah yang masih samar terasa di udara. Jalan yang biasanya sibuk dan ramai kini sunyi, kecuali sesekali sirena ambulans yang masih menembus kemacetan menuju rumah sakit. Petugas kepolisian menutup jalur sementara, mengatur arus kendaraan yang tersisa, dan mengevakuasi mobil-mobil yang masih terjebak. Warga yang menolong korban kelelahan, tubuh mereka penuh luka ringan akibat pecahan kaca dan benturan logam. Namun mereka tetap berdiri, menatap deretan kendaraan yang ringsek, menyadari bahwa pagi yang tampak biasa itu telah berubah menjadi tragedi yang tak terlupakan. Sari dan anak-anaknya duduk di pinggir jalan, selimut tipis menutupi tubuh mereka. Meski selamat, trauma masih terpancar di mata mereka. Mereka menyaksikan ambulans membawa korban lain, jenazah yang tidak tertolong, dan warga yang menunduk memberi penghormatan. Anak-anaknya menatap kosong, seolah masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Agus berdiri di dekat minibus yang ringsek. Wajahnya lelah, tangan dan bajunya kotor, tapi matanya masih menyala dengan rasa empati dan kesadaran akan kerapuhan hidup. Ia menyadari bahwa Pantura Pemalang bukan sekedar jalur transportasi biasa. Jalan itu adalah medan yang memaksa setiap pengendara untuk waspada, disiplin, dan menghargai nyawa orang lain. Pak Hari, sopir truk yang menjadi pemicu awal tabrakan, berdiri terpaku di pinggir jalan. Ia menatap deretan kendaraan yang hancur, korban yang telah dibawa pergi, dan bayangan nyawa yang tak terselamatkan. Rasa bersalah menghantui setiap detiknya. Semua ini karena aku. Satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan hidup orang lain. Gumamnya lirih, suaranya tertelan angin malam. Di sepanjang jalur, bau bensin yang tumpah mulai memudar, debu perlahan turun, dan suara kendaraan yang lewat semakin jarang. Namun luka, trauma, dan pelajaran pahit tetap tersisa. Jalur Pantura Pemalang pagi itu telah mengajarkan satu kebenaran sederhana namun mengerikan. Kecepatan, kelalaian, dan kurangnya kehati-hatian bisa merenggut nyawa dalam sekejap. Warga dan sopir yang selamat menatap jalan itu dengan rasa hormat dan takut. Mereka tahu jalur yang lurus dan tampak aman ini selalu menyimpan bahaya tersembunyi. Bahkan pagi yang cerah pun bisa berubah menjadi mimpi buruk jika manusia lengah. Malam menutup segalanya, menyelimuti Pantura dengan sunyi yang menegangkan. Jalan yang tadi menjadi medan bencana kini hanya menyisakan bayangan dan kenangan tragis. Lampu jalan yang redup memantulkan pecahan kaca, logam bengkok, dan tubuh kendaraan yang ringsek menjadi saksi bisu tragedi yang menghancurkan pagi itu. Namun dari kegelapan dan rasa kehilangan itu, muncul pelajaran yang tak ternilai. Jalur Pantura Pemalang bukan sekedar jalan untuk melewati kota. Ia adalah pengingat keras bahwa setiap detik di jalan raya adalah nyawa yang berharga. Kewaspadaan, disiplin, dan empati terhadap sesama pengendara bukan sekedar sopan santun. Mereka adalah satu-satunya pelindung nyawa. Pagi yang cerah, siang yang kacau, dan malam yang sunyi telah meninggalkan jejak yang tak akan hilang. Bagi mereka yang selamat, tragedi itu menjadi peringatan seumur hidup. Di jalur Pantura Pemalang, kehati-hatian bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan mutlak. Pantura Pemalang akan tetap ramai esok hari. Kendaraan akan melintas, dan kehidupan akan terus berjalan.
Namun bagi yang menyaksikan, pagi itu, tabrakan beruntun, korban yang terjepit, dan nyawa yang hilang akan selalu menjadi pengingat pahit akan fragilitas kehidupan di jalan raya. Pengingat bahwa setiap detik di jalan adalah pertaruhan nyawa, dan setiap kelalaian bisa berakhir tragis. Terima kasih sudah menonton cerita hari ini. Jika kamu terinspirasi atau teringat akan pentingnya kewaspadaan di jalan raya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kamu akan selalu mendapatkan cerita nyata, dramatis, dan pelajaran hidup yang menegangkan langsung di channel ini. Ingat, setiap detik di jalan itu berharga, jadi mari kita belajar dari kisah ini bersama-sama.